Shalom jemaat-jemaat semuanya. Minggu ini kita memasuki di tahun 2021 dan ibadah pada hari ini adalah ibadah perdana kita di tahun 2021. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita. Kita terus berharap akan pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga tahun 2021 ini kita terus menerima iman yang kuat dari Tuhan dan kita tetap percaya akan pimpinan Tuhan melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita mengambil saat teduh. Amin. Ibadah minggu pertama di tahun 2021 ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita. Bermasmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Mari bersama kita muliakan Allah kita, Allah Tritunggal itu, dengan menyanyikan lagu Terpujilah Allah.
Panggilan ibadah kita pada hari ini Mazmur 62 ayat 8 dan 9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara sekalian, kita menyadari bahwa di dalam setiap langkah kehidupan kita banyak sekali mengalami apa yang namanya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita sering kali mengecewakan hati Tuhan, bahkan mengecewakan hati sesama kita. Mari di dalam memasuki tahun 2021 ini, kita menyadari, kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari bersama, sebelum doa pengakuan dosa, kita masuki dan dipimpin oleh Pendeta Hartines, kita nyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa di sorga, mengawali tahun 2021 ini, kami mendengar panggilan Tuhan untuk beribadah dan menyembah-Mu bersama-sama masih dalam ibadah online. Kami ingin bersama-sama Tuhan menempuh perjalanan ini dan menerima tujuan Tuhan sebagai tujuan hidup kami. Namun kami menyadari bahwa pengetahuan kami akan Kristus sangat tidak memadai, sehingga sangat gampang kami bersungut-sungut dan menyalahkan keadaan, menyalahkan sesama, bahkan menyalahkan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, pulihkanlah kami dan bangkitkanlah kami, supaya kami tiap-tiap hari ditambahkan iman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam damai dengan Allah dan manusia, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terambil dari Matius pasal 6 ayat 7 dan ayat 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Mari bersama saudara sekalian kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian kita mempersiapkan diri kita memasuki kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan diri kita dan kita membuka hati kita menerima kebenaran firman-Nya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat tahun baru 2021. Saya berharap kita semua sudah menggumulkan bersama-sama dengan keluarga seperti apa perjalanan kita sepanjang tahun 2021 ini. Mari sebelum kita lebih lanjut belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita tunduk kepala, mohon pimpinan Roh Kudus atas kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah namamu yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian yang saat ini memberi diri untuk merespon panggilan Tuhan dengan firman Tuhan. Kami memerlukan Tuhan senantiasa. Mohon Roh Kudus menerangi batin kami, supaya pengertian kami terbuka dan hikmat dan pengenalan akan Kristus ditambahkan kepada kami, sehingga kami dapat memantapkan pilihan kami untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ajarlah kami untuk mendengar sebagaimana seharusnya mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, agar kami mengalami pertumbuhan rohani, baik perubahan karakter kami sehingga menghasilkan buah roh maupun kesanggupan untuk membawa orang-orang terdekat kami kepada Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkenanlah atas kami sekalian di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian firman Tuhan berkata demikian. Matius pasal 6 ayat ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang memperhatikan dengan seksama setiap perkataan-perkataan kudus Allah. Tetapi yang paling berbahagia itu adalah setiap orang yang jelas dibukakan pengertiannya, pengenalannya akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 2021, angkanya cantik saudara, angkanya cantik. Semoga saja perjalanan kita di sepanjang tahun 2021 ini juga cantik. Semoga saja saudara, 2 hari lebih malahan sudah kita jalani. Karena tahun 2021 ini kan ada 365 hari. Sudah 2 hari lebih sedikit kita jalani. Atau kalau dihitung jam itu ada 8.760 jam. Kita sudah menjalaninya kurang lebih 32 jam. Mari kita melangkah. Dan tiap-tiap orang akan melangkah dalam jumlah langkah yang berbeda. Itu tidak masalah, karena tiap orang punya kemampuan yang berbeda. Tetapi yang jelas melangkahnya bagaimana? Tujuannya kemana? Kita masih punya 362 setengah hari, atau kita masih punya 8.728 jam. Mari saudara, saya berharap kita semua sudah menggumulkan seperti apa perjalanan kita, perjalanan saya, perjalanan Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun 2021. Bulan Desember saya sudah memberitahukan, sudah men-sharekan kepada Bapak Ibu Saudara ada beberapa. Saudara, apapun itu pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Harus saudara, jangan sampai saudara memilih jalan seorang diri. Sangat berbahaya. Sepanjang jalan
Mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2021. Apakah kita menggumulkannya perjalanan hidup kita ini nanti seperti perjalanan bangsa Israel di padang gurun setelah dibebaskan dari perbudakan Mesir? Allah ada di tengah-tengah umatnya, digambarkan dengan tiang awan dan tiang api. Tujuannya jelas, yaitu tanah perjanjian. Apakah saudara menggambarkan hidup saudara, perjalanan saudara seperti itu? Ataukah saudara menggumulkannya perjalanan hidup saudara di tahun 2021 ini seperti ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang Danau Genesaret? Tuhan mengajak murid-muridnya menyeberang dengan tujuan yang pasti untuk melayani satu orang sangat berharga. Tetapi akan terjadi badai besar yang luar biasa, tapi Tuhan ada di situ. Ataukah saudara menggumulkannya seperti perjalanan ziarah? Perjalanan ziarah itu begini saudara, umat Allah di zaman dahulu, zaman Alkitab, sangat menanti-nantikan ketika mereka mau datang ke Bait Allah, karena mereka hanya punya kesempatan setahun cuma 3 kali. Jadi mereka sangat gembira ketika mereka datang beribadah, mempersembahkan korban di Bait Allah. Itu namanya ziarah. Maka sepanjang ziarah mereka menaikkan puji-pujian. Mereka yakin bahwa ziarah yang sempurna nanti ketika ada di dalam sorga, yang tidak bisa dihindari saudara, seperti pengalaman di dalam Lukas pasal 10. Sepulangnya ziarah, ada orang jahat, ada penyamun, ada perampok yang membuat kita susah, yang membuat kita bangkrut, yang membuat kita terkapar. Bisa jadi, tetapi Tuhan ada di sana. Ataukah saudara punya menggumulkan yang lain, seperti perjalanan bangsa Israel ketika pulang dari pembuangan? Apakah saudara menggumulkannya seperti itu? Gambaran pulang dari pembuangan bersemangat sekali memulainya, gembira sekali. Tapi tidak berapa lama mereka redup semangatnya. Mereka mulai lesu rohaninya. Mereka mulai hancur lebur keinginan kerohaniannya. Tuhan ingatkan, Tuhan hajar, dan Tuhan ajar. Tuhan tegur mereka. Karena apa? Tuhan masih sayang dan mempercayakan proyek rohani supaya mereka bangkit lagi dan bangkit lagi. Atau barangkali saudara di tahun 2021 ini punya pilihan yang lain. Tidak ada masalah. Sepanjang saudara sudah mengumpulkannya bersama dengan keluarga, silakan saja. Yang pasti saudara berjalan bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seumpama sampai hari ini saudara belum menggumulkannya, setelah kebaktian nanti, setelah ibadah nanti, silakan untuk berdiskusi dengan keluarga. Dengan keluarga loh saudara, bukan masing-masing. Karena kita ini hidup berkomunitas. Dengan seperti apa perjalanan kita di tahun 2021 ini? Jangan sia-siakan, waktu terus berputar, hari terus berjalan. Tanpa saudara sadari, saudara akan kehilangan banyak kesempatan untuk berjalan bersama-sama dengan Allah jika saudara tidak menggumulkannya. Tetapi hindari jebakan ini saudara. Saudara pernah melihat ini? Nah saudara, nampaknya sibuk, nampaknya berjalan sampai kelelahan, tapi tidak sampai tujuan. Karena cuma jalan di tempat, capeknya capek. Hati-hati, hindari jebakan. Berjalanlah bersama Allah di sepanjang tahun 2021. Kalau anugerahnya limpah, maka kita akan melewatinya dengan lulus di hadapan Tuhan. Saudara, seperti apapun yang sudah saudara kumpulkan sepanjang perjalanan tahun 2021, mari kita pastikan bahwa kita, saudara dan saya, bersama dengan keluarga berjalan bersama-sama dengan Allah. Jangan berjalan sendiri saudara, tapi bersama dengan keluarga. Dan jangan pernah kekurangan percaya kepada Allah. Tuhan Yesus mengatakan begini kepada kita sekalian, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sepanjang perjalanan tentunya kita perlu sesuatu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan sebelum kamu minta, Bapa sudah tahu. Nah, mari saudara, supaya kita tidak kekurangan percaya, mari kita mantapkan iman kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari saudara,
karena Bapa saya mengetahui apa yang saya perlukan sebelum saya meminta kepadanya. Mari kita ulangi sekali lagi bersama-sama dengan saya, saudara. Karena Bapa saya mengetahui apa yang saya perlukan sebelum saya meminta kepadanya. Saya berikan waktu beberapa detik supaya saudara mengulangi apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2021. Karena Bapa saya mengetahui apa yang saya perlukan sebelum saya meminta kepadanya. Saudara sudah tahu semua. Tapi hari ini Tuhan Yesus memberitahu kepada kita ada kebutuhan yang harusnya kita butuhkan, tapi jarang kita minta. Mungkin tidak pernah kita minta. Tuhan berkata sepanjang perjalanan ini Tuhan bilang minta kepada Bapa. Dan itu diajarkan di dalam doa Bapa kami, saudara. Saudara-saudara, doa Bapa kami yang kita pelajari ini dicatat di dalam Injil Matius. Matius itu punya keunikan, saudara. Suka sekali angka 7. Doa Bapa kami ini memang memuat 7 permohonan. Ya, ciri khasnya 7, saudara. Ada 7 perumpamaan, ada 7 kali pengampunan, ada 7 kutuk, ada 7 kali 7 dan seterusnya begitu. Itu ciri khas Matius. Karena apa? Matius ini kan orang Yahudi dan angka 7 dianggap angka kesempurnaan. Nah, saudara, sekalipun di dalam doa Bapa kami itu ada 7 permohonan, tetapi saya pagi hari ini mengajak saudara untuk mempelajari 3 saja. Bukan berarti 4-nya tidak penting, bukan, saudara, di lain kesempatan. 3 permohonan ini yang Tuhan ajarkan supaya kita minta setiap hari, supaya kita mohonkan setiap hari. Ingat, saudara, setiap hari kita memintanya kepada Bapa. Apa sajakah itu? Yang pertama, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kedua, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang ketiga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, sepanjang perjalanan kita tahun 2021 ini, 3 ini tidak boleh tidak kita minta. Tuhan Yesus yang menyuruh kita mintalah kepada Bapa. 3 ini adalah 3 kebutuhan yang sudah Tuhan Allah sediakan bagi kita. Mintalah setiap hari. Nah, kita mau pelajarinya satu persatu. Dari 3 permintaan, 3 permohonan, 3 kebutuhan setiap hari ini. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menaikkan permohonan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, apa maksudnya? Apa maksudnya Tuhan ngajari kita menaikkan permohonan ini setiap hari? Saudara, Tuhan tidak mengatakan kalau kamu menaikkan permohonan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, lalu kita tidak lapar, kalau kita tidak haus. Tidak loh, saudara. Karena kalau kita pelajari di ayat-ayat setelahnya, di ayat 16 sampai 18, di sana justru diajarkan berpuasa. Berpuasa artinya tidak makan, tidak minum, yang artinya juga berarti lapar dan haus. Tuhan tidak memaksudkan kalau kita meminta makanan lalu kita tidak lapar, kita tidak haus. Tidak demikian, saudara. Jadi apa maksudnya Tuhan? Sebelum kita belajar lebih lanjut, saya perlu mengingatkan saudara dan saya bahwa kita dalam perjalanan sepanjang tahun 2021. Ada 365 hari. Bisa jadi perjalanan kita panjang, bisa jadi perjalanan kita singkat. Allah yang berdaulat, Allah yang menetapkan, baik panjang maupun singkat. Allah bersama-sama dengan kita dan kita mau terus belajar untuk percaya sekalipun Tuhan izinkan mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Mari kita kembali di dalam permohonan yang Tuhan ajarkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, konsentrasinya bukan pada makanan. Saya sengaja membawa gambar ini, saudara, bukan gambar barang. Nah, roti. Karena zaman dahulu bukan nasi, roti. Saya pikir ini cukup untuk menerangkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, yang dimaksud ya roti, roti saja. Saya tidak berani mengatakan hanya roti, roti saja. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, Tuhan tidak ingin mata kita, hati kita konsentrasinya di sini. Maka kalau konsentrasi
konsentrasinya di sini, kita akan kecewa, lah roti aja. Tidak, saudara. Tapi konsentrasinya adalah pada komunitas, pada orangnya. Kalau pada orangnya, sekalipun roti saja, maka orang-orang itu akan tenang. Orang-orang yang itu akan mengerti bagaimana hidup sederhana dan berterima kasih kepada Allah yang sudah menyediakan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan ngajari kita tenang. Walaupun roti saja tenang. Saudara, yang membuat tidak tenang itu kan yang aneh-aneh, saudara. Dan Tuhan mengajari kita sederhana. Tidak boleh sampai berlimpah-limpah dibuang-buang. Kita perlu loh ngajari keluarga kita, saudara, karena anak zaman sekarang itu milih-milih ya, saudara ya. Karena memang kita berikan kesempatan untuk memilih. Kita tidak akan pernah bisa mengajarkan bagaimana bersyukur kepada Allah ketika menemukan roti saja. Apa maksudnya ketika Tuhan mengajarkan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Saudara, ketika kita menghadapi makanan ini, Tuhan mau ingatkan, kita carinya jujur enggak? Kita mendapatkannya ini jujur enggak? Atau punya orang? Atau hasil rampasan, hasil tipuan? Saudara, saya sangat gentar ketika mempelajari ajaran ini. Iya ya, saya minta kepada Allah tapi carinya enggak jujur. Saudara, kita tersandung. Perjalanan kita sepanjang tahun 2021 akan menjadi cacat. Mari kita minta kepada Allah, maka carinya jujur. Bukan hasil nipu, bukan hasil mencuri, bukan juga merampas punya orang, bukan, saudara. Termasuk ketika kita meminta, memohon berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, berarti kita bekerja dengan rajin. Firman Tuhan mengatakan orang yang malas tidak boleh makan. Apalagi yang Tuhan maksud? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya. Terjemahan yang mendekati dalam terjemahan aslinya sebenarnya begini, saudara. Berikanlah kepada kami makanan yang kami perlukan setiap hari. Jadi zaman itu ketika Tuhan Yesus berkhotbah, itu yang dihadapi adalah orang-orang sederhana, orang-orang miskin yang kalau bekerja hari ini habis untuk makan hari ini. Karena itu memohonnya setiap hari, memohon untuk berkat Tuhan yang baru, bukan yang lama, bukan yang expired, bukan yang sudah kadaluarsa, tapi yang baru. Mohon berkatnya yang baru. Ini juga diajarkan kepada kita. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan mintalah tiap-tiap hari, supaya apa? Berkat yang baru diberikan kepada kita, pemeliharaan yang baru diberikan kepada kita. Saudara, itu maksudnya Tuhan ketika Tuhan mengajarkan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita memohon kepada Allah, saudara. Kita meminta kepada Allah, bukan pinjam, bukan hutang. Artinya apa? Kita minta, mohon belas kasihan Tuhan. Orang yang paling kaya sekalipun tetap mengandalkan belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, sekalipun banyak makanannya, ia tidak akan pernah bisa makan. Karena itu di dalam ajaran Tuhan Yesus, ketika kita memohon berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, berarti kita mengandalkan belas kasihan Tuhan. Karena itu, saudara, bagi saudara yang gemar posting-posting makanan, ingatlah ada saudara kita yang mungkin tidak bisa makan seperti yang saudara makan. Saudara akan membuat berdosa orang itu, bukan malah jadi berkat. Berhentilah, postinglah yang berguna, postinglah yang mengajak, postinglah yang membuat orang lain bertumbuh dan berkembang. Kembali kepada ajaran berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam ajaran ini? Saudara, ketika kita berdoa berikanlah kepada kami, bukan kepadaku. Kami. Tuhan tidak pernah ngajari kita jadi egois, tapi Tuhan ngajari kita untuk bermurah hati, penuh belas kasihan, mengingat orang lain. Karena itu kalau saudara punya kelebihan, jangan sisa-sisanya diberi, tapi sisihkan untuk diberi kepada orang. Beda loh, saudara. Sisa-sisa dan sisi itu beda loh. Ya, mari ketika kita minta berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, saudara diberikan kebaikan hati dan kemurahan hati. Saudara diberikan belas kasihan kepada mereka yang tidak dapat menikmati makanan seperti saudara. Mereka yang hanya makan roti saja.
belajar untuk bersyukur. Terlebih saudara yang punya kelebihan, belajarlah untuk bersyukur. Kita berdoa agar Allah memberi kita pada hari ini, yang mengajar kita untuk terus memperbarui kerinduan hati kita, untuk sama-sama belajar bagaimana dalam ajaran berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bahwa Allah terus memelihara tubuh kita, jiwa kita, kehidupan kita dalam sepanjang perjalanan. Karena itu jangan pernah ada satu hari pun tanpa berdoa, tanpa menaikkan permohonan. Memang doa itu bukan hanya minta-minta saudara, ini hanya bagian kecil saja. Doa itu komunikasi yang intim antara umat dengan Allahnya. Tetapi dalam komunikasi itu kita diajarkan, mari kita terus diperbarui. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan ingatkan apa yang ada di sini, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam jiwa kita. Mari saudara, betapa indahnya berjalan bersama dengan Tuhan jika hati kita percaya, kita lakukan yang baik seperti kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita butuh setiap hari yang namanya pengampunan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, mintalah, naikkan permohonan, karena ini kebutuhan kita, dan Allah sudah sediakan pengampunan itu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terjemahan yang lebih mendekati bahasa aslinya demikian saudara, maka ampunkanlah hutang-hutang kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Kesalahan disamakan dengan hutang kepada Allah. Ini adalah latar belakangnya saudara, latar belakang budaya Yahudi yang menyamakan kesalahan itu dengan hutang. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak punya hutang. Saudara setuju? Mungkin ada yang berkata, enggak, saya tidak punya hutang. Baik, saya akan tunjukkan, saya pun berhutang kepada Allah. Nah begini, kalau kita urut, saudara dan saya sudah diampuni kan? Sudah menerima pengampunan kan? Sudah beroleh belas kasihan, dan itu diberikan cuma-cuma. Berarti saudara sudah berhutang kepada Allah, dan saudara tidak bisa bayar. Yang bayar Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, kita tidak pernah bisa bayar kepada Allah, tetapi Tuhan Yesus yang sudah bayar. Lalu hutang itu tiap hari loh saudara, tiap hari kepada Allah, tiap hari. Ingat itu. Dan kita tiap hari pun tidak akan pernah bisa membayarnya. Sekarang yang tersisa adalah hutang kewajiban terhadap sesama, yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita sekalian. Persoalannya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Nah ini saudara, mau atau tidak kita bayar kewajiban kita, yaitu mengampuni. Kalau saudara mau sepanjang perjalanan di tahun 2021 berjalan dengan Tuhan, pengalaman apapun, kita berjalan dalam damai sejahtera, maka saudara dengan rela bayar hutang kewajiban kepada sesama. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, sebagai umat kita tidak sendirian, kita hidup berkelompok, berkomunitas. Apalagi kita ini makhluk sosial, kita hidup bersama-sama, terhubung satu sama lain. Tidak terhindarkan konflik, tidak terhindarkan salah paham. Bisa tidak suka, bisa tidak senang, bisa cocok, bisa tidak cocok, bisa terjadi. Dan itu yang membuat bisa salah A, B, C, D, bisa. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 digambarkan orang yang berhutang, ini yang hutang lagi. Yang satu dibebaskan oleh raja, maka kewajibannya adalah membebaskan yang lain. Tapi ternyata dia tidak mau, dihukum saudara. Kita tidak tahu pengalaman apa yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang perjalanan tahun 2021. Apakah kita mengalami kekeringan, kelaparan, kehausan seperti di padang gurun? Apakah kita mengalami angin badai? Apakah kita mengalami seperti pengalaman orang Yahudi dalam kisah orang Samaria yang murah hati? Kita tidak tahu.
Tetapi yang paling tidak yang kita tahu adalah kita sudah pastikan berjalan bersama-sama dengan Allah sepanjang perjalanan tanpa jeda. Dan dalam perjalanan itu kita mau terus-menerus menikmati anugerah Allah. Kita mau menikmati pengampunannya. Caranya gimana? Bayar hutang kewajiban, yaitu kepada sesama. Saudara, bukan berarti ya saya punya hutang berarti bebas. Enggak. Kita membayar hutang mengampuni, karena kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan penuh kebencian, penuh dendam, penuh marah, permusuhan. Tidak, saudara. Tuhan tidak izinkan seorang pun yang bersama Allah lalu dia penuh permusuhan, lalu dia penuh kebencian, lalu dia penuh dendam. Tuhan tidak izinkan. Orang seperti ini jalannya lambat, saudara, karena dia mengikat dirinya harusnya bayar kewajiban, yaitu mengampuni. Bagaimana dengan saudara? Seringkali kita menyalahkan situasi ini yang membuat berat, ini si ini, padahal diri kita. Tuhan ajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Kita butuh pengampunan tiap hari. Maka Tuhan ajarkan bayar kewajiban hutang setiap hari juga, yaitu mengampuni sesama. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk meminta permohonan ini setiap hari. Permohonan apakah itu? Permohonannya berkata demikian, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menaikkan permohonan ini setiap hari? Saudara, kita akan pelajari sebagian demi sebagian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Manusia itu selalu punya masa lalu, apalagi masa lalu yang buruk, masa lalu yang sangat mengerikan, tidak menyenangkan. Seringkali kita berkata saya melupakan masa lalu, tapi sebenarnya tidak lupa sama sekali, karena kita tidak akan pernah dapat melupakan sama sekali lupa masa lalu kita. Nah, disinilah iblis mencari celah untuk mengganggu, untuk merusak bagaimana umat yang berjalan bersama-sama dengan Allah. Harusnya berjalan ke depan, harusnya berjalan maju, harusnya berjalan naik, tapi iblis mulai menggoda, mengingatkan masa lalu. Masa lalu lebih baik, padahal buruk. Hal ini bisa kita lihat ketika umat Allah, bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun, mengalami kelaparan, mengalami kehausan. Mereka protes, mereka mengeluh, enak di Mesir, semuanya gratis. Kelihatannya bagus, padahal di sana mereka adalah budak. Saudara, ini cara iblis untuk mengganggu perjalanan kita bersama-sama dengan Allah sehingga sampai tujuan. Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam pencobaan. Karena itu Tuhan mengatakan, ini kebutuhanmu, ayo minta kepada Allah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apa artinya? Saudara, saya mengajak kita untuk mempelajarinya lewat Yakobus 1 ayat 13. Jadi indahnya belajar Alkitab itu di sini, saudara. Alkitab menerangkan Alkitab. Orang yang jatuh dalam pencobaan itu bagaimana? Orang yang jatuh dalam pencobaan itu begini, saudara. Ketika menghadapi masa sukar, masa sulit dalam perjalanan, kan kita sudah komit ya, berjalan bersama dengan Allah. Tetapi yang harus kita sadari bahwa Allah tidak menjanjikan, oh kamu pasti senang-senang, kamu tidak akan mengalami kesulitan. Enggak, saudara. Sekalipun dalam keadaan sulit, sekalipun dalam keadaan susah, Allah tetap bersama dengan kita. Karena Allah berdaulat untuk memberikan pengalaman-pengalaman itu. Tetapi kitanya yang merespon pengalaman-pengalaman yang menyusahkan, yang menyulitkan, lalu kita berbuat dosa, lalu kita berbuat jahat, berbuat curang, tidak jujur, menipu, curang, tamak, egois, berarti kita sudah masuk dalam pencobaan. Contohnya begini, saudara. Saking laparnya seseorang mencuri. Lalu saya tanya, mengapa kamu mencuri? Karena saya lapar. Lapar jadikan alasan mencuri. Ini yang namanya jatuh dalam pencobaan. Orang yang jatuh dalam pencobaan tidak bisa melangkah, saudara.
Kenapa? Dirinya kok yang memberikan diri untuk jatuh dalam pencobaan. Contoh berikutnya, mengapa tidak jujur? Karena saya butuh, karena saya kekurangan. Karena dia butuh, dia kurang, maka dia tidak jujur. Ini namanya jatuh dalam pencobaan. Saudara, sekali lagi, persoalan hidup yang kita alami, yang memberatkan, yang menyusahkan, lalu kita berbuat dosa, lalu kita berbuat jahat, menipu, tamak, curang, egois, tidak berbelas kasihan, kita jatuh dalam pencobaan. Termasuk saudara bisa melakukan kebaikan, tapi saudara tidak lakukan, jatuh dalam pencobaan. Saudara, Tuhan tidak mau kita berjalan bersama dengan Dia, tapi kita menyerahkan diri dalam pencobaan dengan alasan karena saya kurang, karena saya lapar, karena saya butuh, karena saya ini, saya itu. Tuhan tidak inginkan. Karena itu Tuhan mau supaya kita meminta setiap hari. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, kalimat selanjutnya Tuhan ajarkan kepada kita, hendaklah kita ingat dengan kuat bahwa sepanjang tahun 2021 ini, apapun pengalamannya, apapun kejadiannya, baik itu susah, baik itu senang, baik itu ada persoalan, ada bencana, Tuhan tetap berjalan dan hadir bersama dengan kita. Jangan pernah percaya kalau ada orang mengatakan, oh ngalami bencana ya berarti ditinggal Tuhan. Tidak. Ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya nyebrang di Danau Genesaret. Tuhan hadir di sana. Badai tetap datang, tapi Tuhan ada di sana. Karena itu saudara, mari kita jangan memberikan diri untuk jatuh di dalam pencobaan. Lalu selanjutnya permohonannya berkata begini, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jahat di situ menunjuk pada Satan, iblis. Iblis adalah bapa si jahat, bapa jahat, bapa pendusta. Nah ini saudara, maka ketika kita berdoa lepaskanlah kami daripada yang jahat, artinya kita berdoa begini, lindungilah kami supaya kami tidak diserang olehnya atau dikalahkan olehnya. Itu saudara, kita mohon rahmat Allah, anugerah Allah, kasih sayang Allah supaya kita dapat bertahan. Bukan cuma bertahan, kita bisa menolak si jahat, kita bisa menghindarinya. Karena apa? Tuhan sudah buat kita sadar, kita percaya Allah dan berjalan bersama dengan Allah. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita lihat gambarannya langsung pada Tuhan Yesus ketika dicobai. Soal apa sih? Makanan lagi. Dikasih gampang, lapar, batu jadikan roti. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Kenapa? Setan yang suruh, iblis yang suruh. Lalu ditawarkan apa lagi dalam pencobaan itu? Tuhan ditawarkan kemewahan. Manusia itu punya hawa nafsu yang jahat, saudara. Sehingga tepat pada waktunya hawa nafsu itu bisa timbul. Tapi Tuhan ajarkan, ayo doa, minta, lepaskanlah. Kalau dilepaskan, maka kita jangan gandoli yang jahat. Yang ketiga, mencobai Tuhan. Hati-hati saudara, mencobai Allah, berbahaya buat kita. Mari jangan lupa manusia itu memang lebih banyak dicobai oleh dirinya sendiri. Karena banyak keinginannya. Menginginkan dunia ini, kalau keinginan itu sudah masuk dalam hati kita, maka ini cara masuknya si jahat untuk menguasai hati kita, jadi jahat. Keinginan terhadap dunia yang sangat besar membuat kita gampang jatuh dalam pencobaan, membuat kita gampang jatuh dalam perangkap si jahat. Karena itu mari sekali lagi Tuhan mengajarkan, ini kebutuhan kita yang mungkin tidak pernah kita sadari, tapi Tuhan Yesus mengungkapkan ini kebutuhan manusia yang berjalan bersama-sama dengan Allah. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena di dalam diri kita ini sisa-sisa si jahat itu ada, saudara. Dan kalau terus kita pelihara, kita kasih makan, si jahat itu malah makin berkembang. Sekalipun dalam keadaan susah sukar, pengalaman yang Tuhan izinkan, jangan berikan diri kita untuk si jahat, apalagi berpikir jahat. Saudara, akhir-akhir ini saya dikejutkan
oleh banyaknya orang yang mulai gemar hutang online. Saya tidak ngerti, saudara. Saya tidak ngerti, caranya tidak ngerti, aplikasinya tidak pernah saya pakai atau pernah saya install, tidak tahu. Tapi ada beberapa orang yang terjerat hutang online. Lalu orang ini tidak bayar. Kalau ditanya, loh tidak bayar, itu kan tidak resmi, bunganya besar, biar nois tidak tak bayar, itu jahat, saudara. Banyak sekali godaan manusia, termasuk orang-orang Kristen, untuk berlaku jahat. Hati-hati, saudara. Jangan berikan dirimu. Kita mau jalan bersama-sama dengan Allah, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh rahmat ilahi, sehingga baik panjang atau pendek perjalanan kita, Allah tetap bersama dengan kita. Pengalaman sesulit apapun, ingatlah Allah bersama dengan kita. Saudara-saudara, apapun gambaran saudara di tahun 2021 ini, sekali lagi pastikan saudara berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan jangan lupa, mintalah kebutuhan yang saudara perlukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kebutuhan setiap hari saudara. Dan kita tahu, kita minta kepada Bapa, karena Bapa sudah sediakan. Kalau saudara tidak meminta, Tuhan kasih. Saudara, perkara rohani, kalau kita tidak memintanya padahal sudah disediakan, tidak dikasih. Permohonan apakah itu? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kedua, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Yang ketiga, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita mantapkan hati untuk berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang perjalanan tanpa jeda bersama-sama keluarga kita. Sekali lagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Selamat tahun baru. Jangan ada jeda sedikit pun perjalanan kita tanpa Tuhan. Jangan pernah kasih kesempatan sekalipun itu jedanya sedikit. Tetaplah setiap hari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur telah memasuki tahun 2021. Kami mengundang Tuhan untuk bersama-sama kami, sebab kami merindukan untuk terus-menerus berjalan bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang perjalanan kami. Kami tidak ingin berjalan sendirian Tuhan, sebab kami menyadari bahwa kami ini lemah dan penuh ketakutan. Mohon Roh Kudus menerangi akal budi dan pengertian kami, agar kami umat-Mu di seluruh dunia, khususnya di GKT Banyuwangi, mengerti bagaimana berjalan bersama-sama dengan Allah itu. Kami juga mohon kepada Bapa untuk kebutuhan kami setiap hari, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus memohon Tuhan segera memulihkan bangsa kami, memulihkan segala sisinya setelah dihajar wabah COVID ini. Mohon Tuhan memberkati usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun kabupaten, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat normal kembali. Pekerjaan dan usaha dari jemaat, mohon Tuhan terus turut campur tangan, sehingga memberikan ide dan peluang, dan tidak seorang pun jatuh dalam pencobaan karena kurang percaya kepadamu. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan, mohon Tuhan turut memberkati dan menjagai, agar kehidupan dalam keluarga menjadi kehidupan yang hangat dan penuh cinta kasih, serta mempraktekkan ajaran-ajaran Tuhan. Sebab melalui keluarga lah jemaat Tuhan akan menunjukkan wajah aslinya dalam peradaban dan dalam komunitas orang-orang kudus. Masa depan gereja ini kami juga bawa kepadamu ya Tuhan. Kami rindu dapat berjalan beriringan sekalipun dalam wabah COVID-19. Secara khusus kami mendoakan untuk keluarga Bapak Zakaria Lukman yang migrasi ke Madura, untuk memulai kehidupan baru dan ketaatan pada rencana Allah. Kiranya Tuhan memegang erat mereka semua serta menyertainya, sehingga keinginan suci yang diidam-idamkannya akan terwujud, dan sukacita di dalam Allah akan dialaminya bersama-sama. Persiapan menginjil yang faith untuk proses kependetaan juga hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap orang yang Tuhan percayakan pekerjaan rohani bagi kerajaan Allah, pasti Tuhan kuduskan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian juga untuk pemberkatan nikah kudus Ican dan Hilda. Mohon Tuhan menolong sehingga membentuk kedua anak-Mu ini menjadi pribadi yang sehat dan benar sebagai manusia Allah. Terima kasih Tuhan.
di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan permohonan syafaat dan ucapan syukur kami. Amin. Mari jemaat sekalian, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan wujud membawa persembahan. Mari bersama kita membawa persembahan kita, dapat ditransfer ke rekening gereja atau dimasukkan di dalam amplop dan dimasukkan di dalam kotak persembahan sambil kita menyanyikan lagu Hitunglah Berkat-Mu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena kami telah merasakan kebaikan dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Dan salah satu bentuk ucapan syukur kami adalah kami membawa persembahan kepadamu sebagai wujud kami hormat dan taat kepada Tuhan. Pakailah uang yang diberikan ini supaya dapat dikelola dan dipakai oleh para majelis untuk dapat melayani Tuhan, melayani jemaat-jemaat di GKT Banyuwangi. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kami terus merasakan akan kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa menyerahkan untuk diri setiap kami masing-masing. Pakailah setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi persembahan yang kudus
yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Jemaat, jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 di YouTube GKT Banyuwangi. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening di bawah ini atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi berkat oleh Pendeta Hartines. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah pada hari ini telah selesai. Selamat memasuki dan menjalani tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati dan memimpin setiap kita. Amin.